KTP saya memang Kristen, tapi saya lebih suka mengaku tidak beragama. Saya itu cuma dikasih obat antidepresi. Saya merasa tidak punya harapan dalam kurun waktu itu. Saya itu untuk tidur, Pak Farouk, untuk tidur saja, itu harus ditolong 3 orang. Dan itu jerit-jerit kesakitan. Bangun tidur, 3 orang lagi menolong saya. Saya tidak punya kemandirian kurang lebih 3 bulan dan sakit. Jadi saya cuma menjaga sehat pikir, sehat cangkemku mangan wareg, ben tetap sehat. Lalu buku ini lahir, lalu di percakapan hari ini, saya mendapat energi yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Matur nuwun, matur nuwun. Bicara soal spiritualitas, kayaknya peristiwa tahun ini sampai terjadi sore hari ini mempercakapkan buku Uripmu Mampir Ngguyu ini, itu saya bayangkan itu memang peristiwanya sangat spiritual. Sepanjang hidup saya itu saya belum pernah mengalami aniaya sakit yang seperti tempo hari dan hari ini masih ada sisa-sisanya itu yang saya alami. Dan Agus Nur bersama kawan-kawan yang luar biasa dan kemudian menerbitkan buku ini, saya tahu persis niatnya itu cuma bombong saya. Gedein hati saya supaya saya tetap punya semangat hidup. Kawan-kawan perupa bikin pameran, semua itu untuk energi spiritualitas saya. Beberapa hari setelah Natal kemarin, dokter yang mengoperasi saya, Riu Hasan, datang ke rumah, kawan-kawan juga ikut menemui. Dia baru menceritakan detail apa yang terjadi pada saya pada bulan Agustus sampai Oktober itu. Saya itu cuma dikasih obat antidepresi. Saya merasa tidak punya harapan dalam kurun waktu itu. Saya itu untuk tidur, Pak Farouk, untuk tidur saja, itu harus ditolong 3 orang. Dan itu jerit-jerit kesakitan. Bangun tidur, 3 orang lagi menolong saya. Saya tidak punya kemandirian kurang lebih 3 bulan dan sakit. Kalau masih punya harapan, nanti progresnya seperti apa, saya akan tetap punya semangat. Tapi saya tahu persis, saya tidak tahu proses buku ini awalnya. Murni, kawan-kawan ini betul-betul menyemangati saya. Jadi itu sangat spiritual. Saya itu nggak pernah nulis puisi kok, ya nulis puisi perkara Gusti Allah gitu. Hal-hal yang mimpi saya, celoteh-celoteh saya, itu urusannya dengan spiritualitas itu. KTP saya memang Kristen, tapi saya lebih suka mengaku tidak beragama. Jadi saya betul-betul menikmati seluruh proses dalam 1 tahun ini untuk kelahiran saya kembali. Saya tidak membayangkan bukunya akan seperti ini, enggak terbayangkan. Tapi ini betul-betul menyemangati saya. Nah, Dokter Riu itu menceritakan kepada saya waktu saya operasi yang kedua, karena infeksi itu, karena saya cuek pada diabetes saya. Itu persoalannya kenapa harus dioperasi yang kedua menurut Riu. Iki dudu perkara penyakit maneh Mas. Iki perkara nyawamu. Kowe iki sedang dalam perjalanan game over. Aduh mati aku.
Itu Ryu yang ngomong. Dia sedang di Jepang ketika menerima video yang dikirim anak saya ke Ryu. Ketika Nanah itu keluar dari luka operasi itu. Dan dia balik dari Jepang untuk mengoperasi saya lagi. Dan setelah operasi itu sakitnya bukan main karena infrastruktur saraf di punggung itu berantakan. Saya selalu kesakitan dan saya berjuang nyawa saringan yang kedua. Saya membaca tulisannya Agus Nur, nyawa saringan pertama ketika saya anfal di Taman Ismail Marzuki. Kemarin ini nyawa saringan yang kedua. Setelah acara ulang tahun di sini, besok malamnya saya sudah bisa berdiri, saya bisa berjalan dengan satu tongkat. Waduh, itu energi dari kawan-kawan semua menyemangati hidup saya. Jadi sangat spiritual banget Pak Farouk. Wes aku wes si Ong semua menasihati saya, wes lupakan rasa mikir kesenian, rasa duwe ambisi perno-perno. Saya penting kowe seneng. Terus saya itu sampai ditegur si Ong. Tet, mbok kowe ngomong biasa wae. Kuwi omonganmu tunak-tunuk kaya Joko Pekik. Iki ya wis biasa rumangsaku. Tapi saya tidak menyadari bahwa aku tuh berubah sedemikian rupa. Ngomong kalau aku ngelihat rekaman-rekaman anakku pada dokumentasi ya. Terus aku membaca buku ini, tempo hari itu aku seperti sudah mati, tapi kawan-kawan sudah nulis obituari tentang aku. Asu tau kuwi? Iki piye? Tapi itu energi untuk saya. Saya termotivasi dari awal November sampai acara saya awal November itu ketika saya mulai fisioterapi, saya merasa punya harapan. Saya bisa duduk sendiri. Bisa berdiri dari tempat tidur. Pelan-pelan terus ada progres tahap demi tahap. Sampai hari ini saya sudah bagusi saya bisa berjalan dengan satu tongkat. Dan nanti 15 Januari saya akan belajar kondangan kawan di Surabaya mau jagong manten. Saya kepingin melihat, saya sudah hampir setengah tahun tidak melihat kota yang lain. Itu melihat Jogja di luar rumah saya itu sebuah kemewahan, bayangkan. Iso BAB duduk sendiri itu sebuah kemewahan, bisa kentut kemewahan. Bisa menggeser pantat, kemewahan, piye kuwi. Sampai Romo Sindu itu datang, saya minta Romo datang. Aku bilang sama Romo, kowe wong suci lho Romo. Nabimu karo nabiku podo. Aku Kristen, Romo Katolik tuh kowe wong suci lho Romo. Ayo Romo, buktikan Romo. Bener enggak itu ada mukjizat? Berikan aku mukjizat Romo. Aku menjaluk, aku kuat, aku sehat, aku untuk mukjizat. Romo bilang, Tat, engko sore aku misa, engko umatku tak kon ndonga nggo kowe. Sembuh carane penting untuk mukjizat Romo, mbok menawa tenan aku. Aku ngomongan wis kelantur wis karu-karuan. Terus ketika saya kirimi video saya sudah bisa jalan dengan satu tongkat saya lepas, saya bisa jalan. Romo seneng banget. Dan yang menarik, Romo kemudian tanya, Tet, aku bunga. Kuwi ternyata sik jenenge mukjizat kuwi ya ana tenan ya, Tet. Romo itu asu. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan untuk energi yang saya dapatkan itu. Pertama tadi itu kecemasan saya berada dalam nyawa saringan, saya menyongsong maut dan saya bertarung sedemikian rupa, saya dikasih energi oleh kawan-kawan yang saya cintai ini, oleh teman-teman semua, termasuk percakapan sore hari ini itu energi yang luar biasa. Dan pagi tadi saya baru berani menimbang badan saya. Bu, aku tak nimbang badanku, saya nimbang badan, baru ketahuan berat badan saya sebelum saya sakit itu 75 kilo. Tadi pagi ketahuan 60 kilo. Mudun 15 kilo. Dan kita lebih seksi 15 kilo. Itu yang refleksi ingin saya sampaikan. Juga terima kasih Mas Farouk, Alia.
saya memang tidak berada dalam tradisi kecendekiawanan seperti kalian berdua. Saya itu cah otodidak. Saya itu ilmu dari wong-wong pinter ini. Waktu saya muda, saya sowan Pak Kayam, Sregep Dulani Faruk, Bang Hadi dan semuanya itu. Itu saya cuma berangkat dengan pikiran sederhana saja. Karena saya itu bukan sejenis kutu buku yang bersetia merekam pikiran-pikiran dengan baik dari buku-buku itu. Saya itu cuma punya pendapat begini. Nek aku ngobrol karo Pak Kayam, pasti yang kudapatkan itu adalah saripatinya ilmu dari buku-buku tebal yang dibaca Pak Kayam. Aku ora perlu maca buku sing seperti Pak Kayam punya, tapi aku pasti mendapatkan saripatinya. Kepada Bang Hadi, saya dulu sering menemani Indra Tranggono di sana sebagai pegawai LP3I, tukang clipping. Saya ke sana dan selalu nguping kalau ada workshop-workshop jurnalisme. Itu kalau ikuti kelas itu kan ya gratisan, mau saya juga bukan bagian dari LP3I, cuma nemani Indra ngeliping, tapi saya mendapatkan satu pengetahuan. Saya menulis otodidak cuma karena gaul itu. Karena cuma ingin dapat masuk di dalam lingkaran-lingkaran pergaulan para cendekiawan itu. Kalau nongkrong di Malioboro itu kan tukang rokok, bocah yang dikakon tuku rokok. Tapi saya jadi mendengarkan seluruh percakapan-percakapan para cendekiawan itu dan itu adalah ilmu pengetahuan. Saya mendapat saripati ilmu dari orang-orang hebat itu. Termasuk dalam perkara manajemen yang tadi dipercakapkan itu. Terus terang harus saya akui bahwa LP3I, terutama Sadi Siregar itu membelajarkan kepada saya banyak hal tentang manajemen dalam artian yang luas. Dan saya mendapatkan satu pemikiran yang sejak awal juga saya yakini, bahwa di dalam manajemen itu sebenarnya bagaimana kita mempraktekkan keberadilan. Sebenarnya cuma itu. Keberadilan itu tidak hanya pada aspek keekonomian, tapi juga dalam banyak hal. Dalam kesempatan belajar, dalam hal proses-proses kreatif, dalam hal banyak macam. Lalu saya, karena saya mendapat pengetahuan manajerial dengan prinsip dasar keberadilan itulah, saya bereksperimen di Teater Gandrik. Kebetulan kawan-kawan Teater Gandrik mempercayakan kepada saya untuk mengelola aspek organisasinya. Saya mempraktekkan, mengembangkan praktek keberadilan di dalam dunia seni, pertunjukan, teater terutama. Saya nggak berani bereksperimen itu ke komunitas lain pada awalnya. Karena pasti itu akan ada pihak-pihak yang dirugikan kalau praktik-praktik keberadilan itu dijalankan dengan benar. Kalau di Gandrik kan untungnya semua berproses bareng sejak awal. Dan saling membuka diri, saling terbuka. Dan kemudian praktik ini yang saya kembangkan ketika saya sama Jaduk terpaksa mendirikan Kadipaten sendiri di Keresan. Untuk mengimplementasikan seluruh temuan-temuan saya dalam manajemen seni itu. Sehingga Kuwa Etnika, Sinten Remen, lalu di Jakarta dengan kawan-kawan dengan Agus Nur membuat program Indonesia Kita. Itu betul-betul bagaimana praktek-praktek keberadilan di dalam pengelolaan seni pertunjukan itu diwujudkan. Dan sekarang aku senang sekali karena banyak kelompok-kelompok seni. Bahkan IKJ beberapa waktu yang lalu juga mulai mempercayai apa yang kami temukan bersama di dalam proses membangun manajemen yang berlandaskan keberadilan itu. Saya senang, ada manfaat ternyata. Dan saya merasa tidak sia-sia melakukan itu. Saya sering ngobrol seperti ini kepada kawan-kawan, terutama kepada anak-anak muda, waktu saya sakit ke tempo hari. Waktu saya sakit itu saya nggak bisa apa-apa, membungkuk tidak bisa, saya mau melukis tidak bisa. Saya mengisi waktu saya hanya duduk bengong, saya sampai minta
kawan-kawan mengagendakan saya ketemu siapapun, datanglah kepada saya untuk saya bisa ngomong, bertanya apa saja. Bahkan anak-anak muda yang saya nggak kenal, saya belum kenal. Wes teater ngendi, datang ke rumah saya. Dan saya senang, karena saya cuma waktu itu dalam keadaan depresi itu saya cuma berpikir, saya boleh sakit, boleh kesakitan, tapi saya harus tetap bisa berpikir dengan baik, satu. Kedua, saya harus makan enak. Jangan sampai saya tidak makan. Kalau kawan-kawan datang, saya makannya banyak. Tapi kalau saya hanya berdua sama Ruli, sama anak saya bertiga di rumah, hidup tanpa harapan cuma 3 orang di rumah. Wah, itu betul-betul sangat spiritual. Jadi saya cuma menjaga sehat pikir, sehat cangkemku mangan wareg, ben tetap sehat. Lalu buku ini lahir, lalu di percakapan hari ini, saya mendapat energi yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Matur nuwun, matur nuwun.